Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Dalam kesempatan siang ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti perjalanan saya yang ada di kota Ponorogo, Jawa Timur. Ada apa di kota Ponorogo, Jawa Timur? Penasaran? Ikuti perjalanan saya hari ini. Yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe dulu, dan jangan lupa ditekan pula tombol loncengnya. Mari ikuti perjalanan saya hari ini mereview tentang kota Ponorogo. Halo, selamat siang. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti perjalanan saya di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Kutu Etan dan Kutu Kulon. Karena konon dahulu buyut saya lahirnya di Desa Kutu Kulon dan Kutu Etan sini. Maksudnya buyut laki-laki saya orang Kutu Kulon dan buyut perempuan saya orang Kutu Etan. Beliau bernama Hasan Setat dari Kutu Kulon, dan buyut saya perempuan namanya Marsiah dari Kutu Etan. Mari ikuti perjalanan saya hari ini mengunjungi desa leluhur saya. Dahulu kala ketika Majapahit mulai runtuh, tersebulah seorang kesatria atau senopati yang bernama I Ketut Suryo Ngalam, yang mana beliau berasal dari Bali, dan beliau masih kerabat dengan Brawijaya V konon. Karena merasa di Mojopahit, keluarga Mojopahit mulai perang saudara, maka I Ketut Suryo Ngalam memutuskan untuk pergi ke arah barat selatan, tepatnya di barat Gunung Wilis yang sekarang bernama Ponorogo. Beliau membabat tempat yang kemudian terkenal dengan Kademangan Surgubeng. Beliau memimpin tempat tersebut dengan rasa damai dan makmur. Rakyatnya rajin-rajin bekerja dan patuh pada pamong desa, pamong Kademangan waktu itu. Di tempat tersebut atau di Kabupaten Surgubeng, atau kalau dulu tuh Demang mungkin di sana ya. Wilayah beliau I Ketut Suryo Ngalam, di balik kesibukannya menafkahi anak istrinya, beliau juga melakukan pelatihan kepada pemuda-pemuda yang ada di daerah Surgubeng tersebut. Pemuda-pemuda tersebut dilatih keprajuritan, juga ilmu sastra, juga ilmu agama Buddha Siwa waktu itu, dan ilmu politik juga diajarkan waktu itu. I Ketut Suryo Ngalam mempunyai 3 orang anak. Yang anak pertama itu perempuan yang bernama Niken Gandini, yang anak kedua laki-laki yang bernama Joko Handoyo, dan anak yang ketiga yang bernama Joko Handoko. Beliau juga sangat sayang kepada anak-anaknya, karena itu beliau juga melatih kanuragan juga kepada anak-anaknya, walaupun kepada Niken Gandini. Ini saya masuk di Kutu Kulon nih. Ini masuk.
I Ketut Suryo Ngalam adalah tokoh yang sengaja dikorbankan atau yang terpilih untuk ditaklukkan oleh kerajaan Demak Bintoro waktu itu, karena akan diadakan pengislaman di tanah Jawa, khususnya di daerah selatan. Maka dipilihlah seorang tokoh yang dikira bisa menghalang-halangi memasukkan ajaran Islam waktu itu. Maka sering terjadi pertempuran antara yang Bathara Katong dengan I Ketut Suryo Ngalam, yang dimana yang Bathara Katong belum pernah bisa menang melawan kesaktian yang I Ketut Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu. Maka dibuatlah siasat bagaimana untuk mengalahkan I Ketut Suryo Ngalam, yang dengan menemukan jalan, yaitu dengan cara mengawini anaknya yang pertama, yaitu Niken Gandhini. Maka setelah terjadi pelamaran Niken Gandhini dan berhasil diperistri oleh yang Arya Katong atau Bathara Katong, maka secara langsung I Ketut Suryo Ngalam dengan kasih sayangnya seorang ayah yang memberikan beberapa pusakanya kepada menantunya yang bernama Bathara Katong. Tapi Bathara Katong terus menjalankan siasatnya. Setelah pusaka I Ketut Suryo Ngalam dikasihkan kepada beliau, beliau pun menyerang dengan pusakanya I Ketut Suryo Ngalam. Dan disinilah tempatnya sejarah tersebut terjadi, di sungai ini. Saya lewat ini. Di sini terjadi pertempuran dahulu antara I Ketut Suryo Ngalam dan Ki Ageng Kutu, atau I Ketut Suryo Ngalam atau dengan Arya Katong, maksud saya, di sungai tadi, di Sungai Kelewang tadi terjadinya. Ini saya sedang melewati rumah dari adik mbah saya yang sudah almarhum. Ini rumahnya sebelah kanan saya. Ini sudah lama tidak ditempati, tidak ada yang berani menempati. Akan saya lanjutkan dengan kisahnya I Ketut Suryo Ngalam. Maka setelah pusakanya I Ketut Suryo Ngalam dikasihkan kepada menantunya yang bernama Bathara Katong, maka oleh Bathara Katong I Ketut Suryo Ngalam diserang kembali bersama prajuritnya, dan akhirnya I Ketut Suryo Ngalam prajuritnya kalah telak karena pusakanya sudah berada di pihak yang Bathara Katong. Dan I Ketut Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu juga sengaja mengalah demi kebahagiaan anak-anak cucunya. Beliau dengan cara lari dari satu tempat ke tempat lain. Tapi patih dari Bathara Katong terus saja mengejarnya, yaitu Patih Sangaji, di mana I Ketut Suryo Ngalam bersembunyi, selalu saja dikejar. Salah satu tempat yang di desa Kutuetan ini ada di yang bernama Puh Gosong. Itu adalah salah satu tempat di mana I Ketut Suryo Ngalam dahulu pernah bersembunyi dari kejaran Patih Sangaji. Ini saya sedang menuju ke tempat, salah satu tempat terbunuhnya murid kesayangan I Ketut Suryo Ngalam, yaitu Hyang Waro Honggoloyono, kalau nggak keliru, soalnya sulit menghafalkan namanya. Yang tempat tersebut diberi nama Warudoyong. Mari kita ke sana, ikuti perjalanan saya. Konon dulu terjadi pertempuran yang hebat antara yang Honggoloyono dengan Patih Sangaji, dan dari akhir pertemuan tersebut terjadi terbunuhnya
yang Warok Honggoloyono yang ditebas lehernya oleh Pati Sangaji. Di area sinilah tempat terbunuhnya murid kesayangan Ki Ageng Kutu atau I Ketut Suryo Ngalam atau Warok Honggoloyono. Kalau nggak keliru, maafkan kalau keliru karena susah mengatakan. Dan tempat pas terbunuhnya atau menggelindingnya kepala murid kesayangan Ki Ageng Kutu atau I Ketut Suryo Ngalam berada di depan saya ini, dengan ditandai dikasih telondakan. Disinilah tempat terbunuhnya murid kesayangan atau pager betisnya Kademangan Kutu di masa lalu. Di sini terpotongnya kepala Warok Honggoloyono. Kalau nggak keliru seperti itu namanya. Mari kita pergi dari tempat ini sambil meneruskan cerita I Ketut Suryo Ngalam. Setelah I Ketut Suryo Ngalam melakukan kamuksan di Belik Bajin sana, dan sepeninggal beliau maka kebahagiaan pun terjadi kepada anak cucunya. Yang Niken Gandini setelah diperistri oleh Bathara Katong juga mempunyai banyak keturunan yang sekarang banyak jadi pejabat dan bupati Ponorogo. Sedangkan yang Warok Suromanggolo atau Joko Handoyo yang setelah dewasa diberi nama Warok Suromanggolo, beliau berada di Desa Siman kalau nggak keliru, dan mempunyai anak yang bernama Cempluk Marsiah, dan anak yang bungsu yang bernama yang Joko Handoko atau setelah jadi Demang Kutuetan bergelar Warok Gunoseco. Mereka juga hidup rukun dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nyai Ni Suminten, yang di dalam cerita terjadi perebutan antara Suminten dengan Cempluk Marsiah yang memperebutkan Raden Subroto dari Terenggalek. Seperti itulah kisahnya perjalanan I Ketut Suryo Ngalam di Kadipaten Surgubeng di masa lalu sebelum menjadi Kadipaten Ponorogo yang didirikan oleh menantunya I Ketut Bathara Katong, yang beliau sebetulnya anak dari Brawijaya V dari selir yang berada di daerah selatan. Kita akan menuju ke timur sambil saya pulang ke Tulungagung. Kita lihat desa nenek moyang saya yang sekarang sudah ramai. Seperti itulah kisahnya I Ketut Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu yang di masa lalu sengaja dikorbankan demi pengislaman di daerah Ponorogo. Dan beliau adalah seorang ayah yang sangat baik hati, yang rela mengorbankan dirinya demi kemaslahatan dan kebahagiaan anak cucu-cucunya, yang terbukti sampai sekarang anak-anak cucu dari I Ketut Suryo Ngalam banyak yang makmur dan banyak yang menjadi bupati dan pejabat di negara Indonesia. Hanya anak cucu dari Warok Suromanggolo atau Joko Handoyo dan Warok Gunoseco atau Joko Handoko itu tidak terbuku. Jadi anak dari Suminten dan Cempluk Nyai Marsiah itu tidak ada bukunya dan tidak tulis. Tapi yang pasti anak-anak beliau
semuanya makmur dan bahagia. Sekarang Desa Kutu itu masuk di daerah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, yang sekarang sangat makmur dan orangnya banyak yang kaya-kaya, dan banyak juga keturunan alam yang masih di desa tersebut dan menjadi pewaris lurah-lurah atau uceng atau Mbah Care itu masih menjadi adalah anak keturunan dari Waro Gunosejo. Seperti itulah kisahnya. Sekian, terima kasih karena telah mengikuti perjalanan saya, yaitu mereview dan melihat di dalam Desa Kutu Etan, tempat I Ketut Suryo Ngalam dahulu pernah melatih pemuda-pemuda di era Kabupaten Suruh Gubeng. Seperti inilah keadaannya Suruh Gubeng dahulu kala di era sekarang yang menjadi Desa Kutu. Ini saya menuju ke Puh Gosong, tempat yang bersejarah di mana dahulu I Ketut Suryo Ngalam pernah bersembunyi dari kejaran Patih Sangaji. Ini sekarang Puh Gosongnya sudah ganti dengan pohon beringin. Ini di depan saya yang sebelah kiri ini. Inilah yang namanya Puh Gosong tersebut. Itu lokasinya seperti ini. Terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya hari ini di Kota Ponorogo. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dari saya Rocky Marsura Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu.